Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 126. Dalam surat Al-Baqarah ayat 126 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Shadaqallahu adzim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang sekali lagi Nabi Ibrahim. Pada ayat 125 ayat sebelumnya Allah juga menceritakan tentang Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim itu telah menyempurnakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam, sebagai panutan baik dalam bidang keagamaan dan spiritual. Nah, pada kesempatan pertemuan malam ini Allah juga menceritakan wa iz qala, iz, kata iz ini adalah zarfu zaman, keterangan waktu, yang kalau seandainya kalimat ini disebutkan maka Allah menceritakan peristiwa lampau. Artinya wa iz, dan ingatlah ketika. Qala, qala itu artinya berkata. Kata qala yaqulu qawlan, itu berkata. Tapi kalau kita baca qala yaqilu qailulatan, itu tidur siang. Jadi bahasa Arab kata qala, kalau kita tidak pahami konteksnya maka bisa keliru artinya. Itu bahasa Arab. Tapi yang dimaksud di sini konteksnya adalah perkataan. Siapa yang berkata? Ibrahimu, maka tandanya dhamma. Kalau dalam bahasa Arab ilmu nahwu namanya fa'il. Fa'ilun marfu'un bidhamma, tandanya dhamma. Wa iz qala Ibrahimu, enggak boleh dibaca Ibrahima, enggak boleh dibaca Ibrahimi. Kata Ibrahim itu diambil dari bahasa Ibrani, yaitu bapaknya banyak bangsa, dari kata Abraham. Lalu kemudian mengalami perubahan penyebutan dalam bahasa Arab. Jadi Ibrahim, yang dalam tadi Isam itu disebut dengan Abun Rahim. Abun itu artinya bapak, Rahim itu yang penyayang, maka disebut dengan Abun Rahim. Jadi Ibrahim, meskipun belum tentu tepat, tetapi dalam konteks Islam seringkali disebut dengan Abu Rahim. Ketika ditanya kapan Ibrahim itu diangkat menjadi nabi, tentu enggak ada sejarah yang tertulis, tidak ada penanggalan, karena dulu belum ada
tulis menulis yang sampai ke kita. Maka tulis menulis itu penting. Bapak misalnya ini sekarang ditulis sejarahnya, anaknya siapa, bin siapa, punya pak om siapa, encing, encang, tulis tuh. Kalau bisa bikin catatan sendiri, nanti anak cucu jadi ngerti, supaya paham sejarah keluarganya. Kita kan kadang-kadang nggak peduli tuh, ya udah begitu aja. Nanti pas sudah generasi ketiga bingung tuh, ini siapa sih, bapaknya siapa? Saya termasuk yang bingung juga, karena memang tidak ada informasi tentang keluarga. Apalagi zaman sekarang silaturahmi sudah diperkecil, orang sudah tidak lagi butuh bertemu langsung, tapi bertemunya melalui apa? Sekarang media sosial, gadget dan sebagainya. Jadi mengurangi esensi dari silaturahmi. Gadget itu penting karena alat komunikasi, tapi kalau kita bersandar pada HP untuk bersilaturahmi, maka akan kehilangan substansinya itu. Nah, karena tidak ada penanggalan yang pas, ya Al-Quran juga nggak bicara kapan Nabi Ibrahim diangkat sebagai Nabi. Hadis juga tidak pernah menyebutkan di usia berapa Nabi Ibrahim diangkat sebagai Nabi. Tetapi dalam ceritanya, di dalam Al-Quran itu, yang disebutkan secara berserakan di dalam Al-Quran, karena Al-Quran bukan kitab sejarah, jadi ceritanya itu potong-potong. Al-Quran itu hudan, kitab petunjuk. Yang dipentingkan adalah ada pesan moral yang diambil pelajarannya. Nabi Ibrahim diangkat sebagai Nabi itu setelah beliau melalui proses pencarian tentang Tuhan. Dalam surat Al-An'am, nanti kalau Bapak baca surah Al-An'am itu ada pencarian Nabi Ibrahim tentang Tuhan. Dia lihat misalnya ada bulan, oh ini mungkin Tuhan nih. Pas dia lihat bulan ini besar, dia anggap menurut logikanya Nabi Ibrahim ini Tuhan nih. Pas besok paginya menghilang. Kata Nabi Ibrahim dengan kecerdasannya, Tuhan gak boleh hilang. Itu logikanya. Lalu kemudian dia lihat matahari, wah ini yang besar ini, hadza akbar, ini lebih besar lagi, dianggap Tuhan. Pas malamnya matahari nggak kelihatan. Kesimpulannya sama. Inilah uhibbul afidin. Saya nggak suka sesuatu yang menghilang. Akhirnya Nabi Ibrahim dengan akalnya tidak mengenal Tuhan. Tapi Allah kemudian memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim siapa Tuhan yang sebenarnya. Maka Nabi Ibrahim pun kemudian diangkat sebagai Nabi dan Rasul sekaligus. Ketika dia mendapat SK, bahasanya SK lah ya, surat keputusan dari Allah sebagai Rasul, langsung dia bekerja. Apa? Dia ajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Sampai bapaknya Azar diajak untuk beriman, tapi Azar nggak mau. Menurut sebagian tafsir itu bukan bapaknya, itu pamannya. Karena pada zaman dulu paman juga dianggap sebagai abun, bapak juga. Saya lebih cenderung paman, karena biasanya para nabi itu kan nasabnya bagus. Ya tapi ini ikhtilaf para mufassir. Sampai pada kejadian yang sering kita dengar tuh, apa? Mengajak kaumnya lalu menghancurkan berhala-berhala. Itu Nabi Ibrahim berani. Keberaniannya luar biasa. Sampai peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim dan penyelamatan beliau dari pembakaran Nabi Ibrahim. Ketika beliau diangkat sebagai Nabi, dakwahnya itu dimulai dari Babilonia, Babil. Babil itu Babilonia, di Irak kuno. Kalau sekarang di Irak. Yang di situ beliau berdakwah kepada bapaknya dan juga kepada kaumnya. Dan disitulah kemudian dari Irak lalu pergi ke Mesir. Nanti dia mendapatkan hadiah dari Raja Mesir, yaitu Siti Hajar. Lalu kemudian dari Mesir pindah ke Palestina, yang sekarang nih di Palestina.
Dan disitulah beranak pinak dan seterusnya sampai muncul Nabi Ishak. Ishak punya anak Nabi Yakub. Yakub punya anak, salah satunya Nabi Yusuf dan seterusnya. Nah, salah satu yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala adalah tentang Nabi Ibrahim yang berkata dan berdoa. Nah, doa itu menjadi penting tuh. Para nabi saja mereka berdoa kepada Allah, apalagi kita. Tuh, apalagi kita orang-orang awam seperti kita, doa itu jadi penting. Karena ada orang yang memang nggak berdoa. Boleh nggak makam yang sudah tinggi nggak ada masalah. Makam yang sudah tinggi seperti makam para anbiya, para rasul, para wali. Karena semua hidupnya sudah diserahkan sama Allah. Ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan seluruh urusanku kepada Allah. Jadi nggak perlu dia minta lagi. Kenapa? Karena apa yang jadi keputusan Allah dia terima. Kalau kita kan minta, ya Allah berikan rezeki. Padahal Allah udah tentukan rezekinya kan? Bapak ditentukan rezeki sama Allah nggak? Ditentukan. Nggak ketukan. Kalau nggak ketukan nggak usah berebutan. Apalagi sampai hasad, iri hati, dengki, usaha orang lah dimatiin. Sama-sama jual nasi uduk di sebelah satu sebelah kiri, marah yang satu, saingan gitu. Lah rezeki itu sudah ada yang tanggung. Kita cuma diperintahkan Allah ikhtiar. Nah, doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Rabbi ij'al hadha baladan aminan, ya Allah, pakai Rabb tuh. Kata Rabb ini dalam bahasa Arab dari kata Rabba, artinya menguasai, memiliki dan memelihara dan mengatur, membesarkan, mendidik, menumbuhkan tuh Rabb. Maka kemudian dari kata itu muncul kata Rabbul Bait, ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga kerjanya apa? Apa itu, Pak? Menguasai rumah tangga, miliki rumah tangga, ngatur rumah tangga, melihara. Di situ ada di dalamnya anak, dibesarkan, dia didik, ditumbuhkan. Itu Rabb. Maka perempuan yang kerjanya sebagai ibu rumah tangga dalam bahasa Arab disebut dengan Rabbatul Bait atau Rabbatul Manzil. Itu ibu rumah tangga. Nah, ini dipakai oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mengandung tiga makna sekaligus. Allah yang menguasai secara mutlak, Allah yang menciptakan, dan Allah yang memelihara dan mendidik. Maka Nabi Ibrahim minta Rabb. Kita menggunakan kata Rabb. Kalau doa Rabbana, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan pakai Rabban. Maka dalam Al-Qur'an banyak dipakai Rabbana. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kenapa? Lebih dekat sama Allah. Kalau kita minta diampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, Rabbi gfirli wali walidayya, pakai Rabb tuh. Maksudnya apa? Ketika kita mengatakan Rabb, wahai yang memiliki aku, wahai yang menciptakan aku, wahai yang memelihara aku, wahai yang mendidik aku, dan wahai yang menguasai segala urusanku, saya serahkan semua sama Allah. Itu hebatnya tuh, kalau orang beriman tingkat tinggi. Seperti Nabi Ibrahim, keimanannya tingkat tinggi, semua diserahin sama Allah. Allah yang ngatur, bukan saya yang ngatur, Allah yang ngatur. Saya serahkan semuanya kepada Allah. Kalau kita serahkan kepada Allah, Allah yang tahu yang baik buat kita, maka hidup kita akan bagus. Kenapa hidup kita begini? Karena kita ngatur diri kita sendiri. Bahkan Allah kita atur, ya kan? Minta sama Allah, ya Allah berikan 500.000, dikasih 50.000. 50.000 lagi, kan? Allah diatur. Belum tentu ketika dikasih 500.000 itu lebih baik buat Anda. Boleh jadi 50.000 itu baik buat Anda. Maka di sini Nabi Ibrahim menggunakan kata Rabb. Rabbi ja'al, ya Allah jadikan hadza, tempat ini yaitu Mekah, baladan aminan. Apa? Negeri yang aman.
Maka satu permintaan dari Nabi Ibrahim itu adalah supaya Mekah menjadi negeri yang aman. Kenapa Nabi Ibrahim minta Mekah jadi aman? Karena keamanan penting. Keamanan penting. Kalau kita hidup di satu tempat yang tidak aman, konflik terus, perang terus, perampokan di mana-mana, kira-kira sulit nggak kita beribadah, Pak? Sulit seperti di Gaza itu, kasihan. Sulit mereka ibadah. Mau ibadah dihancurin masjidnya. Mau ibadah takut senjata di belakang tuh. Itu nggak aman, nggak enak tuh. Hidup di tempat yang tidak aman, penuh dengan konflik, peperangan, repot tuh. Mau ibadah repot, nuntut ilmu repot, mendekatkan diri kepada Allah jadi repot, ketakutan di mana-mana, apalagi pembangunan, ibadah aja susah. Maka Nabi Ibrahim minta, ya Allah jadikan ini aman. Kenapa? Kalau aman, sholat gampang, tafakur gampang, membina keluarga jadi gampang. Maka secara sosiologis tuh, kalau kita belajar sosiologi kemasyarakatan, maka keamanan itu menjadi infrastruktur yang paling penting. Bapak baca tuh apa surat Li'ila fi Quraisy, baca nggak? Ada di situ soal aman itu. Wa amanahum min khauf. Allah berikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Nah, karena itu maka permintaan Nabi Ibrahim itu adalah jadikan Mekah ini negeri aman. Nabi Ibrahim kalau Nabi, Pak, berdoa bukan buat dirinya, bukan dunia. Para wali Allah kalau doa bukan dunia. Kalau kita doanya dunia. Kenapa? Makam kita masih rendah. Nabi Ibrahim doanya langsung supaya Mekah jadi aman dan doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti kalau doanya dikabulin? Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul, kan pernah terjadi pasukan Abraha, pasukan bergajah mau menghancurkan apa? Ka'bah. Hancur enggak Ka'bah? Enggak hancur. Itu bukti bahwa doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah. Bahkan pasukan besar itu yang bergajah, orang bertanya, memangnya di padang pasir ada gajah? Ada, Pak, dalam kajian arkeologi itu ada prasasti-prasasti di sana yang gambarnya binatangnya itu gajah, berarti ada. Menurut penemuan arkeologi, berarti terjadi itu. Lalu burung ababe terjadi. Memang Allah utus, Allah kirimkan untuk menghancurkan pasukan Abraha, pasukan bergajah untuk menjaga Ka'bah. Kenapa? Doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, dalam bentuk apa? Dalam bentuk aturan hukum, norma sosial. Mekah Madinah jadi tanah suci, Haramain. Maka imamnya disebut Imamul Haramain. Imam dua masjid suci, imamnya satu. Kalau tidak salah masih Abdurrahman Sudais, kalau tidak salah ya. Apa udah diganti saya nggak tahu. Tapi dulu masih Abdurrahman As-Sudais, Masjid Mekah dan Madinah. Nah, aturan hukum Allah buat dan dibuat juga oleh negara Saudi. Ini dua tanah haram. Kalau dua tanah haram, maka nggak boleh masuk tuh. Siapa? Non-Muslim. Nah, betul kan? Karena dua tanah haram, maka tidak boleh terjadi penumpahan darah. Itu aturannya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, yang dalam hadis itu dikatakan apa? Inna Ibrahim harrama Makkah. Nabi Ibrahim
mengharamkan Makkah dalam arti menjadikan Makkah sebagai tanah suci. Wa inni haramtul Madinah, dan aku menjadikan Madinah menjadi tanah suci. Jadi dua, maka jadi haramain. La yaqta'u adahuha wa la yusadu sayduha, maka pohon itu ranting-rantingnya jangan ditebang, buruannya binatang jangan diburu. Maka dalam aturan-aturan pada saat tanda ihram nggak boleh itu. Burung dara aman tuh di sana, Pak. Bapak lihat kan burung dara di masjid, ada nggak yang ngejar-ngejar? Coba ke di sini. Di sini coba, Pak. Ada burung dara seperti yang di masjid Mekah atau masjid Madinah kan banyak tuh burung dara. Coba dari Kemanggisan Nurul Iman itu depan banyak. Besok burung daranya udah pada nggak ada. Kenapa? Pertama dia takut, wajahnya garang-garang. Yang kedua pasti udah dibakar, di sate. Kenapa? Nggak aman. Binatang aja merasa aman di tanah suci. Karena itu maka dulu pernah tuh pada tahun 939 Masehi ada satu aliran dari Syiah namanya Qaramitoh Syiah itu pernah nyerang Mekah. Jamaah haji malah dibantai. Hajar Aswad dicuri. Bayangkan, berani kan? Hajar Aswad dicuri. Tapi kemudian Hajar Aswad pada dicuri kembali lagi. Ini menandakan bahwa Mekah ini adalah tanah yang dimuliakan dan aman. Maka kalau terjadi bencana-bencana alam itu nggak menghancurkan Ka'bah. Banjir, pernah banjir besar itu. Pada zaman Nabi banjir besar, tapi tidak menenggelamkan Ka'bah. Kenapa? Allah jaga. Nah, karena Allah jaga, maka nggak heran Mekah itu menjadi daerah yang aman. Daerah yang aman. Itu yang pertama, itu doanya. Yang kedua, apa doanya tuh? Apa doa yang kedua, Pak? Warzuq ahlahu minat samarat. Warzuq, yang dari kata itu muncul kata rizqun. Rizki itu artinya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rizki. Kata rizki itu bukan cuma terkait dengan persoalan materi, tapi persoalan non materi juga rizki. Tapi yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam ayat ini, dalam doa beliau itu adalah buah-buahan. Warzuq ahlahu minat samarat. Berikan kepada ahlahu. Ahlahu itu Allah itu. Warzuq ahlahu, berikan kepada penduduk Mekah itu, penduduk negeri itu apa? Minat samarat, buah-buahan. Pertanyaannya, kenapa buah-buahan? Kenapa enggak diminta yang lain misalnya? Kenapa enggak diminta apa? Pertanian, gandum, tapi buah-buahan, Pak. Kenapa? Padahal menurut logika kita nggak mungkin tuh buah-buahan tumbuh di mana? Di tanah tandus. Orang gila apa? Minta sama Allah di tanah tandus supaya tumbuh buah-buahan. Gila nggak tuh? Gila itu kalau menurut logika manusia. Tapi Nabi Ibrahim memprediksi bahwa tanah Arab akan jadi pusat peradaban. Karena di pusat peradaban maka perlu adanya yang disebut dengan buah-buahan. Kira-kira pusat peradaban ada nggak buah-buahan, Pak, di Mekah? Bapak mencari buah-buahan apa aja ada? Ada nggak tuh, Pak? Bahkan lebih bagus dari kita. Buah delima, delimanya lebih enak dari kita. Apalagi anggur, apalagi banyak di sana pisang. Padahal tanah Mekah itu tandus, apalagi mau ditanam pohon pisang. Tapi pisangnya banyak. Apalagi
Buah-buahan apa aja Bapak ke sana, pasti Bapak akan ketemu itu. Itu kalau bukan doa Nabi Ibrahim nggak mungkin, Pak. Berarti doa Nabi Ibrahim sudah memprediksi tempat ini aman, maka orang ibadah enak. Maka orang ibadah tawaf ke Ka'bah, ada yang ganggu nggak? Nggak ada, Allah jaga semua. Sholat nggak ada yang ganggu, tenang. Ada nggak orang di Mekah ribut Pak, gara-gara perbedaan mazhab? Ada nggak? Nggak ada tuh. Ngikut aja. Bapak di sini kunut, di sana nggak pakai kunut. Ada yang ngikut nggak pakai kunut, ada yang tetap kunut. Orang sana tahu, dikasih waktu kita kunut. Biasanya kalau kita sholat itu di Masjid Mekah Madinah misalnya, itu pada saat sholat subuh rakaat kedua, pada saat setelah ruku itu agak lama itu imamnya. Untuk apa? Kita dikasih kesempatan untuk baca doa kunut. Kenapa? Mereka para imam itu meskipun mazhabnya Hambali, tapi mereka tahu bahwa jemaahnya ini banyak mazhab lain. Apalagi dari Indonesia, mazhabnya Syafi'i. Kenapa? Kunut menurut mazhab Syafi'i itu adalah kalau tidak dilakukan Anda harus sujud sahwi itu. Kalau mazhab Syafi'i. Makanya kita di dalam mazhab Syafi'i diajari kalau kita sholat di belakang imam yang tidak kunut, kita tetap harus kunut, tapi kunutnya disingkat. Kalau kita enggak kunutnya disingkat, dia sudah apa tuh? Sudah sujud, enggak kedapetan kita. Apa? Kunut itu 3. Yang pertama pujian, yang kedua salawat, yang ketiga doa. Nah, ketiga ini kita gabung dalam satu kalimat yang itu bisa membuat kita tidak kena sujud sahwi. Apa? Rabbighfirli ya Ghafur wa sallallahu ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Kira-kira cepat nggak tuh Pak? Cepat tuh. Kita masih kena dapat sujud. Rabbighfirli, Rabbi itu artinya minta sama Allah pujian. Ighfirli doa, ampuni aku. Ya Ghafur pujian kepada Allah. Mengucapkan ya Ghafur itu pujian. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung kita sujud. Enggak kena sanksi. Apa sanksinya sujud? Sahwi. Itu cara dari mazhab Syafi'i. Dicatat Pak. Kali aja kita pergi ke tempat itu atau masjid ya. Kita melakukan safar. Pada saat di perjalanan mau sholat subuh mampir. Kebetulan masjid itu tidak pakai kunut. Kita nggak salahkan karena itu ada mazhabnya. Kita ikutlah. Karena dia nggak pakai kunut, maka kita yang pakai kunut pakai itu doa yang tadi tuh. Yang singkat tadi, Rabbighfirli ya Ghafur wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kunut, kalau nggak kunut ya ikutin aja. Yang kunut jangan nyalahin yang tidak kunut, yang tidak kunut jangan nyalahin yang kunut. Masing-masing harus menghargai perbedaan pendapat. Yang kedua, kenapa buah-buahan? Tadi alasannya geografis ya. Nggak mungkin tanah tandus itu bisa menumbuhkan buah-buahan. Nabi Ibrahim doanya bukan buat saat itu, tapi yang akan datang. Karena itu maka Nabi Ibrahim berdoa tujuannya adalah sebagai transformasi nanti Mekah yang tandus menjadi pusat orang datang ke situ. Maka Nabi Ibrahim panggil wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Maka enggak heran dari mana aja datang tuh. Wa'adzin finnas. Nabi Ibrahim disuruh informasikan kepada manusia setelah dibangun ditinggikan. Allah suruh Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, apakah mereka mendengar panggilanku? Tugasmu cuma nyampein. Aku yang akan sampaikan kepada manusia kata. Maka kemudian Nabi Ibrahim panggil wa'adzin finnasi bil haji, informasikan kepada manusia untuk melakukan perjalanan haji, ya'tuka rijalan, dan mereka ya'tina rijalan, mereka akan datang tuh dalam keadaan berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, baik berkendaraan tuh, min kulli fajjin amik, dari semua penjuru yang jauh. Terjadi kan? Terjadi nggak Pak?
Dari mana aja datang. Indonesia sampai 46 tahun nunggunya. Katanya sudah dikurangi. Mudah-mudahan dikurangi sampai 20 tahun. Tapi 20 tahun juga lama, Pak. Artinya apa? Dikabulin doa Nabi Ibrahim. Yang kedua, secara ekonomi dan secara sosiologi ekonomi ini kita kajiannya sains sih, Pak. Kenapa kok buah-buahan? Supaya kita tahu bahwa Nabi Ibrahim doanya bukan doa cuma sekedar doa, ada sesuatu yang dia tekankan di situ. Apa? Buah-buahan itu adalah indikator kemakmuran. Indikator itu tanda kalau negeri itu makmur, buah-buahannya banyak. Kalau negeri itu nggak makmur, buah-buahannya kurang. Yang ada apa? Pisang doang. Kita makan tiap tahlilan pisang mulu. Di mana-mana pisang. Dan pisang nggak pernah habis tuh, betul Pak? Tapi kalau negeri yang makmur, berarti indikatornya itu buah-buahan. Dan buah-buahan ini adalah sumber makanan yang bisa disimpan dan bisa diperdagangkan. Itu buah-buahan. Yang kedua, secara sosiologi ekonomi itu, buah-buahan ini menjadi komoditas yang paling penting. Nggak ada satupun orang yang nggak suka buah-buahan. Maka kalau Anda misalnya pergi umroh, pasti yang dicari buah-buahan juga. Kenapa? Karena buah-buahan ini adalah sesuatu yang paling disukai oleh manusia. Maka yang diminta Nabi Ibrahim adalah warzuq ahlahu minats samarat. Dari buah-buahan kepada siapa? Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim doanya buat orang beriman aja. Orang kafir nggak boleh. Tuh kata Ibrahim, berikan kepada penduduk Mekah tanah suci ini, tanah aman ini adalah buah-buahan buat siapa? Man amana minhum billah, buat orang yang beriman di antara mereka kepada Allah wal yaumil akhir. Akhirnya Allah kabulkan. Orang-orang yang makan buah-buahan di Mekah Madinah, orang Islam atau orang kafir? Islam, Pak. Orang kafir dilarang masuk, gimana mau makan buah-buahan? Mau makan buah-buahan di Mekah, mau makan buah-buahan di Madinah. Tidak ada orang kafir. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Orang Islam semua itu dia makan. Orang kafir bisa nggak makan? Nggak bisa di situ. Keluar dulu. Makanya di Jeddah sana. Makanya di Riyadh sana. Makanya di luar Madinah. Taif masuk tanah suci nggak, Pak? Taif tanah suci nggak? Dia masuk kota Madinah nggak? Masuk Mekah nggak? Ada nggak orang-orang non muslim di sana? Kalau dia bukan tanah suci, maka boleh orang-orang non muslim ada di sana. Jeddah banyak orang-orang non muslim. Maka kedutaannya di sana di Riyadh. Kenapa? Karena non muslim dibolehkan. Jadi mintanya Nabi Ibrahim karena sayang sama orang Islam, buat Islam aja. Tapi Allah kritik dikit. Allah Maha Rahman, Allah memberikan rezeki. Apa kata Allah? Qala, Allah berkata, wa man kafara, barang siapa yang ingkar. Berarti enggak beriman kan? Karena kata kafara itu dalam bahasa Arab artinya menutupi, menyembunyikan, mengingkari. Itu kafara. Jadi seorang petani yang menanam benih lalu ditutup benih itu dengan tanah, dalam bahasa Arab petani itu disebut kafir. Coba Bapak beritahu kepada petani di sini, ente kafir ente, karena ente nanam benih ke dalam tanah ditutup. Marah nggak dia? Marah. Padahal kata petani yang menaruh benih lalu ditutup dengan tanah dalam bahasa Arab namanya kafir. Apa? Orang yang menutupi. Itu secara bahasa, karena kafir itu sudah menjadi istilah. Kenapa disebut kafir? Artinya menutupi. Karena otaknya artinya udah tertutup sehingga enggak menerima kebenaran Islam. Kata Allah, orang kafir dapat ya rezeki. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Adapun orang-orang yang kafir kata Allah, fa umatti'uhu qalilan. Allah berikan kenikmatan, kesenangan kepada dia sebentar aja. Berarti dapat nggak buah-buahan?
dapat tapi tidak berada di tanah suci. Dikasih oleh Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Pemberi rizki. Yang beriman, tidak beriman, tetap Allah kasih. Kenapa? Karena ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Bapak misalnya. Bapak kan dianggap Rabbul Bait, sebagai pemimpin rumah tangga. Punya anak. Yang satu Islam, yang satu masuk agama Kristen, yang satu masuk Hindu. Bapak kasih makan nggak? Kasih makan nggak, Pak? Kasih, tetap. Meskipun Bapak orang Islam, Bapak lebih senang itu, dilarang masuk agama, tapi karena masih anak, lahir dari rahim dia, lahir dari daging dia, misalnya, tetap dikasih makan. Sama dengan Allah. Manusia terlepas dari apa agamanya, apa kelompok etniknya, tetap Allah kasih rizki. Tapi orang-orang yang ingkar kepada Allah, Allah kasih rizki itu hanya di dunia, qalilan, sedikit di dunia. Misalnya apa? Mungkin kita pernah dengar cerita tentang Ratu Sabah atau cerita tentang negeri Sabah. Kalau Bapak misalnya buka surat Sabah tuh, ayat 15-17 nanti dicek tuh. Laqad kana li saba'i fi maskanihim ayatun jannatani ayyamini wa shimal. Kulu min rizki rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal arim, dan seterusnya. Itu digambarkan gimana Sabah itu satu negeri yang makmur, subur. Di sampingnya tuh banyak kebun-kebun buah-buahan. Kalau Bapak lewat di antara dua kebun itu, pakai keranjang yang kosong. Tuh, keranjang kosong. Maka setelah melewati kebun itu, keranjang itu penuh dengan buah-buahan tuh. Saking makmurnya, Pak. Digambarkan seperti itu, sampai perjalanannya itu menjadi lebih singkat. Hidup lebih mudah, perjalanan lebih mudah, aman. Tapi karena orang-orang Sabah, fa'aradu, mereka berpaling dari Allah, fa'arsalna alaihim saylal arim, maka kemudian Allah kirimkan kepadanya banjir besar. Sail itu banjir. Namanya banjir arim. Apa yang terjadi setelah itu? Maka kebun-kebun mereka itu berubah. Buahnya yang dulu manis jadi pahit. Allah hukum dia. Allah berikan kesenangan cuma sebentar. Orang-orang kafir kaya dia di dunia. Kenapa? Karena hidupnya nggak pakai aturan. Apa aja dihantam. Kita nggak bisa, Pak. Bapak mau menyuap pejabat supaya dapat proyek, ingat, nggak boleh. Haram hukumnya, nggak jadi itu. Sehingga orang Islam itu agak sulit tuh. Nah, orang-orang yang seperti mereka yang tidak mengenal halal haram, hantam-hantam aja. Kata Allah, fa umatihu qalilan, aku berikan kepada mereka orang-orang kafir itu sedikit aja sebentar. Nanti pas dia meninggal baru terjadi apa yang dia akan peroleh dari perbuatannya. Wa man kafara fa umatihu qalilan, kemudian kata Allah, summa abtarruhu ila adzabin nar. Kemudian abtarhu, aku paksa dia sampai ke azab neraka. Bagaimana logikanya? Apa Allah memaksa? Allah tidak memaksa. Allah jadikan Anda diberikan pilihan. Anda mau beriman silakan, tidak beriman silakan. Iman Anda tidak menambah kemuliaan Allah, kafir Anda tidak mengurangi kemuliaan Allah. Anda beriman buat Anda sendiri, Anda kafir, Anda tanggung resiko sendiri, kata Allah. Kalau Anda beriman, ikut ini aturan-aturan yang aku turunkan, kata Allah. Nih Nabi diperintahkan untuk memberikan contoh. Termasuk Nabi Muhammad SAW, bagaimana hidup di dunia seperti apa. Nah, orang-orang kafir hidup di dunia itu mencari kenikmatan dunia. Karena dia mencari kenikmatan dunia, lalu dia mati, maka dia mati pun dia mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian perhitungan amal, sampai kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Itu bukan Allah paksa, itu konsekuensi dia memilih jalan itu. Maka hidup ini simpel, Pak. Kalau Bapak ingin surga, ikuti ajaran yang dibawa Rasulullah. Kalau Bapak enggak ikuti, konsekuensi neraka, silakan Anda pilih.
Para ustadz, para guru enggak memaksa. Mereka cuma nyampain. Saya nggak bisa maksa bapak-bapak ini, nggak bisa. Cuma nyampain apa yang perlu disampaikan dan disuruh oleh Rasulullah SAW. Nah, dan ingat, azab neraka itu bukan sesuatu yang kita anggap enteng, Pak. Untuk membahas ini nanti akan ada pembahasan khusus. Kenapa? Karena pembahasan ini membutuhkan durasi waktu yang cukup panjang. Seperti apa neraka, seperti apa kedalaman neraka, makanannya apa yang ada dalam neraka, minumannya seperti apa, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Dan penjelasannya itu menakutkan, Pak. Saya beri satu contoh. Apa? Minumannya ada 4. Yang pertama adalah sodid. Apa itu sodid? Sodid itu nanah campur darah. Wa yusqa mimma'in sodid. Nanti penduduk neraka itu diberikan air namanya sodid. Yatajarra'uhu wala yakadu yusiku. Dia minum tuh karena dia haus, dia minum mau nggak mau. Pas dia minum nggak bisa masuk ke tenggorokannya. Kenapa? Dia jijik, dia geli, Pak. Nanah diminum campur darah. Baunya seperti apa tuh? Wa iyastagitsu yughasu bima'in kalmuhli yaswil wujuh. Dalam surat Al-Kahfi itu disebutkan ketika mereka meminta minum, yughasu bima'in kalmuhli, maka diberikan minum seperti cairan minyak yang sangat panas. Al-buhl. Yaswil wujuh. Ketika dia minum, muka langsung hancur, Pak. Bi'sa syarab, itulah minuman yang paling buruk. Wasa'at murtafaqah, dan tempat kembali yang paling jelek. Itu yang kedua tuh. Dikasih minuman apa? Hamim. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a ma'ahum. Mereka diberikan minum, kata Allah, dengan minum namanya hamim. Apa tuh hamim? Air yang panas. Faqatta'a am'ahum. Ketika diminum, maka kemudian memutuskan usus yang ada dalam perut mereka. Pakai qatta'a, bukan qata'a. Kalau qata'a motong doang tuh. Tapi kalau qatta'a ngiris-ngiris. Qatta'a memotong menjadi potongan yang kecil-kecil. Berarti bahasanya apa? Iris tuh, diiris-iris tuh. Gue coba Bapak tangan diiris-iris. Gimana tuh? Nah, yang kedua dikasih minum juga, tapi dengan air dingin yang sangat dingin tuh. Saya lupa namanya tuh. Artinya apa? Kita minum saja dari kulkas langsung, berarti air dari kulkas, dari freezer nih. Kita minum, sanggup gak? Lah ini Pak, dari neraka yang itu sangat dingin. Itu 4. Apa makanannya? Zakum. Kata Allah, inna sajaratus zakum ta'amul azim kalmuhli yagli fil butun. Itu yang namanya pohon zakum tuh makanan orang pendosa itu. Kalmuhli yagli fil butun, seperti cairan minyak yang bisa bergelembung tuh, mendidih di dalam butun perut. Kata Allah, zakum itu adalah syajaratun takhruju fi aslil jahim. Pohon yang tumbuh dari dasar api neraka. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Yang pucuknya seperti kepala-kepala setan. Gimana seremnya itu, Pak? Pucuknya. Kata Nabi, wa inna qatrataz zakum, kalau seandainya zakum, satu tetes dari zakum itu jatuh ke muka bumi nih, ke muka bumi, maka semua mata pencarian manusia di muka bumi akan hancur. Apa? Tumbuh-tumbuhannya hancur. Binatang akan mati. Semua jadi tandus. Lalu kata Nabi, fa kaifa idza kana ta'amahu, bagaimana kalau itu jadi makanannya? Nah, nanti pada pertemuan yang akan datang, kalau ada pembahasan ini kita akan lanjutkan bahasan kita. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.